Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan membahas tentang materi peluang. Ini merupakan materi terakhir di kelas 8. Peluang itu terdiri dari titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Nah, kejadian itu ada yang namanya peluang empiris dan peluang teoretis. Nah, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang. Nah, ini sebelumnya kita observasi di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kejadian yang memiliki dua kemungkinan seperti pada gambar di samping. Berikut contoh kejadian memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, di mana kemungkinan seorang ibu itu melahirkan bayi laki-laki maupun perempuan. Atau peluang koin uang logam yang muncul adalah bagian angka dan gambar. Atau peluang peserta tes adalah lolos atau gagal, ya kan? Dari kejadian di atas, maka masing-masing kemungkinan dari suatu kejadian tersebut adalah di mana sama besar atau disebut peluangnya masing-masing 50% atau setengah. Jadi setengah kenapa? Bisa yang dilahirkan laki-laki, bisa juga yang dilahirkan perempuan. Bisa dia lulus, bisa juga dia gagal. Bisa yang keluar gambar, bisa juga yang keluar adalah angka. Nah, oke, sehingga pengertian perhitungan peluang itu di mana peluang munculnya suatu kejadian pada suatu eksperimen berasal dari nilai frekuensi relatif. Munculnya kejadian tersebut jika eksperimen yang dimaksud telah dilakukan secara berulang-ulang. Eksperimen adalah tindakan acak sedemikian sehingga si pelaku eksperimen tidak dapat mengatur hasil eksperimennya. Nah, contohnya nih, jika si frekuensi relatif tersebut dinyatakan dalam suatu tempat desimal, nilai n dilanjutkan sampai dengan tak hingga. Ini adalah lambang tak hingga yang ini. Nah, sehingga hasil nilai kecenderungan adalah sisi angka 0,5 dan sisi miringnya adalah 0,3. Oke. Berdasarkan kedua contoh eksperimen berulang tersebut, tampak bahwa ini kan ada contoh yang A itu adalah gambar, yang B itu adalah paku payung. Nah, kalau gambar, ketika kita lempar, kemungkinan dia bisa keluar angka, bisa juga keluar gambar. Jadi dia setengah peluang kejadiannya adalah setengah, karena bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Oke. Kalau angka kan berarti 1, 2 itu kenapa di sini 2? Karena ada angka dan gambar, ada 2. Nah, ini gambar juga setengah karena gambar per angka dan gambar. Nah, sedangkan paku payung dia tidak tahu mana yang muncul, ya kan? Nah, bisa M, bisa T, ya kan? Maka peluang kejadiannya bisa 3/10 atau 7/10. Nah, jadi kalau logam merupakan objek eksperimen yang setimbang, sedangkan paku payung itu tidak setimbang. Nah, objek eksperimen yang setimbang itu apa? Yaitu jika diadakan eksperimen atas objek tersebut akan dihasilkan ruang sampel yang berdistribusi tersebar acak. Tersebar seragam, yakni setiap titik sampel yang dihasilkan berpeluang sama untuk muncul. Kalau objek eksperimen yang tidak seimbang, di mana jika diadakan eksperimen atas objek tersebut akan dihasilkan ruang sampel yang tidak berdistribusi atau tersebar secara seragam. Oke, definisi empiris, di mana peluang munculnya kejadian A dalam ruang sampel dinilai kecenderungan relatif muncul suatu kejadian A pada eksperimen berulang. Nah, distribusi. Jadi ada yang namanya suatu seragam, ada yang tidak seragam. Kalau yang seragam itu masing-masing sisi atau permukaan yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut akan berpeluang sama untuk muncul, dia seragam. Nah, kalau tidak seragam berarti masing-masing sisi atau permukaan yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut tidak berpeluang sama untuk muncul. Nah, kalau definisi teoritis atau klasik, jika ruang sampel S
banyak anggota tak berhingga. S berdistribusi seragam, peluang muncul kejadian A dalam ruang sampel S adalah PA di mana NA per NS. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan ruang sampel dan titik sampel kejadian dalam suatu eksperimen. Ruang sampel itu adalah di mana suatu eksperimen atau percobaan acak himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam eksperimen tersebut. Nah, jadi ruang sampel itu adalah suatu himpunan yang mungkin terjadi pada eksperimen itu. Kalau titik sampel adalah elemen-elemen anggota ruang sampel dan kejadiannya adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kalau ruang sampel adalah seluruh eksperimen yang akan terjadi, sedangkan titik sampel itu hanyalah bagiannya yang akan terjadi. Nah, contoh di sini, Dwi akan menghadiri pesta ulang tahun. Dwi ingin datang dengan pakaian menawan. Dwi memiliki koleksi 2 gaun dan 3 sepatu. Tentukan ruang sampelnya, ya kan? Nah, ruang sampel itu bisa mendaftar, bisa tabel, bisa diagram. Nah, ini dengan cara mendaftar. Misalnya Dwi memakai gaun 1 dan sepatu 1. Itu adalah contohnya. Atau dia bisa memakai gaun 1, sepatu 2. Atau dia bisa memakai gaun 1, sepatu 3. Ya kan? Atau dia bisa memakai gaun 2, sepatu 1. Atau dia bisa memakai gaun 2, sepatu 2. Dan gaun 2, sepatu 3. Itu adalah ruang sampelnya. Maka sampelnya adalah seperti ini. G1 itu G itu gaun, S1 itu sepatu. S itu sepatu. Jadi gaun 1, sepatu 1, G1, G2, gaun 1, sepatu 2, gaun 1, sepatu 3, dan seterusnya. Sehingga di sini NS-nya atau ruang sampelnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu disebut ruang sampelnya. Nah, kalau kita menggunakan tabel, nah di sini adalah bagian gaun 1, gaun 2, dan di sini adalah sepatu 1, 2, dan 3. Tinggal kita pasangin G1, S1, G1, S2, G1, S3, G2, S1, G2, S2, G2, S3. Nah, ini sama. Ruang sampelnya adalah pasti 6. Nah, atau bisa menggunakan diagram. Ini kan ada gaun, ada 2 gaunnya, ada sepatunya 3. Berarti kan tinggal sini 1, 2, 3. Berarti G1 S1, G1 S2, G1 S3. G2 S1, G2 S2, G2 S3. Nah, itu contohnya. Sama, berarti ruang sampelnya totalnya adalah 6. Nah, kita masuk kejadian acak. Kejadian acak itu dimana kegiatan melempar uang logam atau mata dadu dan mengambil kartu bright merupakan kegiatan yang akan menghasilkan kejadian acak. Misalnya, dalam kegiatan melempar uang logam, kita tidak bisa menentukan kejadian yang muncul, pasti angka. Hal ini karena ketika kita melempar sebuah uang logam, sisi yang akan muncul kemungkinan adalah 2, yaitu angka dan gambar. Sehingga kesimpulannya kejadian acak itu adalah kejadian tidak bisa ditentukan munculnya hasil tertentu. Karena ada kemungkinan munculnya kejadian yang lain. Jadi kita tidak tahu, tidak pasti apa yang akan muncul. Nah, itu adalah kejadian acak. Contohnya, nah di sini melemparan 2 dadu secara bersamaan. Tentukan kejadian munculnya jumlah angka pada kedua mata dadu sama dengan 7. Nah, dadu itu kan ada 6. Jadi kesininya ada 2 dadu, dadu 1, ada dadu 2. Kesininya 6, sininya 6. Maka kita pasang-pasangin 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah peluangnya kedua mata dadu itu sama dengan 7. Nah, kita cari. Yang ketika kita jumlahin ada 7, ada berapa? Ini 1 kan? 6 tambah 1, 7. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 5, 7. 1 tambah 6, 7. Nah, banyak ruang sampelnya adalah 36 atau NS-nya adalah 36.
36 dari mana? Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sampai ke bawah ini totalnya 36. Sehingga NS-nya 36. Nah, pertanyaannya tadi adalah kedua mata dadu sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 16, 25, 34, 43, 52, 61. Sehingga NA itu titik sampel. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Kalau kejadian tidak acak, di mana anggota suatu kejadian itu merupakan susunan sekelompok unsur yang diambil dari sejumlah unsur yang tersedia. Nah, jadi sudah ditetapkan unsur-unsurnya atau titik sampelnya atau ruang sampelnya. Ini adalah kejadian yang tidak acak. Kalau yang acak tadi kan kita tidak pernah tahu yang muncul tuh angka atau gambar, atau yang muncul tuh dadu titik 1, titik 2, atau yang lainnya. Nah, kalau yang tidak acak, itu berarti kita sudah tahu apa yang akan muncul. Oke, kita masuk ke peluang empirik. Di sini mensimulasi peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Sedangkan rumus peluang empirik adalah sebagai berikut, yaitu NA per NS. Nah, NP itu adalah nilai peluang, NA itu frekuensi kejadian diharapkan, dan NS adalah suatu percobaannya. Nah, contohnya, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia itu menangnya 12 kali, serinya 6 kali, dan kalahnya 2 kali. Berapa peluang tim Indonesia akan menang? Nah, oke, NS-nya adalah yang 20 karena dia bertanding sebanyak 20 kali. Pertanyaannya, peluang dia akan menang. Nah, yang menang tadi ada berapa kali? 12 kali. Berarti NA-nya adalah 12. Sehingga peluangnya adalah NA per NS. 12 per 20 yaitu 3 per 5. Ini adalah hasil sederhananya. Oke, next. Dini dan Salva sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 buah logam seperti tampak pada gambar. Mereka melempar 2 buah logam itu sebanyak 30 kali, kemudian mereka mencatat hasilnya. Oke. Nah, tentukanlah peluang munculnya kedua buah logam itu sama dan peluang munculnya logam ke satu gambar dan logam kedua adalah angka. Nah, kita lihat NA-nya yang sama, yaitu angka-angka atau gambar-gambar itu ada berapa kali? Ada angka-angka ada 10 kali, ya kan? Gambar-gambar ada 6 kali, kita lihat. Nah, angka-angka ada 10 kali, gambar-gambar ada 6 kali, maka jumlahnya adalah 16. Jadi NA-nya 16 per 30. NS-nya 30, dari mana 30? Nah, dari total ini 30, total peluangnya. Disederhanain jadi 8 per 15. Nah, kalau peluang munculnya logam ke satu gambar dan logam kedua adalah angka, kita lihat gambar dan angka. Gambar dulu baru angka, berarti ada 8. 8 per 30, maka disederhanain jadi 4 per 15. Oke, kalau teoretik itu dimana bukan kejadian A dapat diperoleh pada kejadian A. Dia jadi komplement prinsipnya kalau teoretik. P dalam kurung A komplement sama dengan 1 per PA. Contohnya, ketika melempar dadu bermata 6, peluang untuk tidak mendapatkan angka 5 adalah, nah di sini 1 dikurang P pangkat 5. Berarti 1 dikurang 1 per 6 yaitu 5 per 6. Nah, ini adalah peluang empirik frekuensi harapan. Jadi PA dikali F. Nah, jika dadu dilempar 60 kali, berapa frekuensi harapannya muncul dadu kurang dari 3? Oke, berarti NS-nya adalah 6, yang kurang dari 3 adalah 1,2. Sehingga jadinya 2 per 6 disederhanain 1 per 3, 1 per 3 kali 60, hasilnya adalah 20. Oke.
Oke, demikianlah adalah materi peluang, kemudian ada latihan, silakan dikerjakan oleh teman-teman, buka buku paketnya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.